Ya, ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada cuaca seperti ini dari siang tadi hujan di Citaya mungkin lebih deres ya mah. Kalau di tempat aku deres, hujan deres kecil gitu. Ya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam kita aturkan kepada baginda alam insan budiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Yang insya Allah kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, yang insya Allah bersama-sama beliau berkumpul di syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada umat selaku musafah sudah mengawali terlebih dahulu, saya telat hadirnya. Terima kasih bunda-bunda, Bunda Kafa, Brega, Mam Rafani, Bunda Nabil, Bu Irfa, yang wajahnya berada di balik layar nih. Bu Wati, Bunda Zulfa ya. Ya, alhamdulillah Bunda, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti kajian Bulughul Maram yang insya Allah hari ini adalah terakhir di semester kita kali ini. Langsung saja, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sinyalnya stabil nih. Kalau lagi musim hujan gini ya, sinyal suka hilang, muncul hilang. Ya, cara selanjutnya ya tilawah dari Ananda kita. Ananda Rega, sudah siap kali? Sudah. Rega? Sudah. Sudah siap ya. Karega dari level 3 akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 16. Ya, silakan Karega. Sampai 30 pun, maaf. Oh, sampai 30. Oke, silakan Karega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhdatul ahmam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin wa
خلقنا الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Karega. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Ustazah Wiwinya belum hadir ya, Mah? Mohon maaf Bunda Firha, tadi ketinggalan satu ayat. Oh, iya Bunda. Karega terburu-buru ya bacanya. Ya, Ma, gimana, Ma? Ustazah Wiwi sudah hadir belum ya, Ma? Oh, sudah. Assalamualaikum, Ustazah. Ustazah Wiwi. Oh, masih connecting nih. Tunggu sebentar ya, Bunda. Assalamualaikum Ustazah Wiwi. Di sana juga sedang hujan pun katanya, jadi sinyalnya kayaknya juga kurang bagus. Kenapa, Ma? Sedang hujan sama kayak di sini, sinyalnya jadi kurang bagus. Gimana nih, Mah? Ustazah Wiwi kayaknya keluar masuk nih, Mah. Hah? Sebentar saya share materinya, mungkin kita bisa baca hadis sama-sama ya, Bunda. Ya, di-share aja dulu materinya.
Ya Bunda, ini ada hadis ke-14 tentang bejana atau wadah. Kita baca sama-sama ya Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. An Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan hadis keberapa sekarang Halo? Suara saya terdengar gak, Ya, sudah terdengar, cuman kami lagi hujan deras, Bun. Oh, dilanjut ya, Janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena hal itu, bejana emas dan perak adalah kepunyaan mereka, orang-orang musyrik di dunia, dan kelak adalah kepunyaan kalian di akhirat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini kalau zaman dulu masih punya ya bunda-bunda. Kalau sekarang mungkin masih ada yang punya atau tidak? Mungkin dari bunda-bunda ada yang punya bejana dari emas. Sayang ya bun. Sepertinya itu kalangan kerajaan ya yang memiliki. Yuk mau dibahas gimana Bunda, mohon maaf nih atas tidak nyamanan. Iya. Assalamualaikum. Ustazah Wiwi, silakan. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah Wiwinya belum hadir kan, Halo, Iya, Bun, udah hadir. Sudah hadir. Assalamualaikum Ustazah Wiwi. Kayaknya sinyal juga masih kurang stabil, Bun. Terus gimana, Diganti antum yang ngisi. Ayo kita bahas bareng-bareng dulu ya, hadis ke-14 ya, Bun. Sambil nunggu Ustazah Wiwi. Ya, silakan, Mohon maaf jika kurang rinci atau kurang jelas penjelasannya seperti Ustazah Wiwi ya Ummahat. Jadi kita bahasnya sama-sama saja. Jadi hadis ke-14 ini adalah mengenai bab bejana atau wadah. Di mana tadi hadisnya sudah dibaca sama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan fikih hadisnya adalah yang pertama yaitu haram hukumnya makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hal itu merupakan hukum yang telah disepakati oleh para ulama atau ijma.
Jadi kalau sudah kata ijma berarti seluruh ulama itu sepakat ya Umahat. Jadi tidak ada perbedaan dalam memberikan fatwa. Fatwa untuk apa? Untuk bejana ini. Jadi kita sebagai seorang muslim, kenapa sudah hadir ustazahnya ya? Ustazah Wiwi, cek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Undang. Ada apa Ustazah? Sinyal atau gimana nih? Ya, tadi kan di rumah karena hujan. Ini alhamdulillah Ya. sudah mulai reda, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustazah. Monggo tafadhol. Tadi sebentar digantikan sama Ummah. Oh iya. Syukran, Uma Fiza. Tafadhali Ustazah. Mangga sekalian atuh. Ya, ini langsung aja. Ya, langsung saja Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah baca sama-sama hadis ke-14. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam makom yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati sekalian, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang babul aniyah. Apa arti aniyah? Aniyah itu artinya bejana atau wadah-wadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-14 bisa tolong dibuka dulu. An Hudzaifah ibnil Yamani radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaq Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya dari Hudzaifah ibnu Al-Yaman, Masya Allah, Hudzaifah ibnu Al-Yaman ini merupakan jadi sahabat rahasia Rasulullah. Suaranya putus-putus ya Ustazah. Hudzaifah ini yang di ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Agak putus-putus Ustazah. Putus-putus ya? Iya. Halo, jelas nggak? Iya, masih jelas tapi putus-putus Ustazah. Nggak apa-apa, Ya. dilanjut. Silakan. Ya, siap. Hudzaifah ibnu Al-Yamani ini merupakan sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasul itu memberitahukan kepada Hudzaifah siapa saja orang-orang munafik yang ada di itu. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab, udah ketika ada yang meninggal, Hudzaifah enggak mau mensolatkan orang itu, maka Umar juga tidak mau mensolatkan jenazah itu, karena ada kemungkinan karena Hudzaifah enggak mau mensolatkan jenazah itu berarti orang itu orang munafik.
Karena Hudzaifah merupakan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasul hanya memberitahukan siapa aja orang-orang munafik itu kepada siapa? Kepada Hudzaifah. Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena hal itu, bejana emas dan perak adalah kepunyaan mereka, orang-orang musyrik di dunia, dan kelak adalah kepunyaan kalian di akhirat. Insyaallah ya. Jadi hadis ini sudah jelas bahwa larangan kepada kita sebagai umat muslimin ya untuk apa? Larangan memakan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya, putus nggak, Ama? Putus-putus nggak? Suaranya jelas nggak? Halo? Suaranya jelas nggak? Jelas, Ustazah. Jelas. Di hadisnya, 1, haram hukumnya makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini merupakan hukum yang telah disepakati oleh para ulama atau ijma ya. Jadi semua ulama sepakat haram ya, larangan ini litahrim ya, haram makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini hukum ini untuk semua laki-laki dan semua perempuan. Jadi tidak ada pengecualian ya, baik laki-laki atau perempuan haram hukumnya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kata Kanjeng Nabi, wala taqulu fi sihafihima, juga jangan makan dari bejana atau dari piring ya, yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu merupakan kepunyaan mereka atau orang-orang musyrik di dunia. Ini bukan berarti orang musyrik halal ya menggunakan ini, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti orang-orang musyrik boleh menggunakan zahab dan fiddah atau emas dan perak. Akan tetapi ini merupakan kebiasaan mereka, kebiasaan orang musyrik yang menggunakan emas dan perak dalam bejana-bejana. Dan itu bagi kita kaum muslimin kelak akan menjadi kepunyaan kita kelak surganya Allah. Nah, alasannya apa? Nabi melarang kita memakan atau makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasannya adalah karena lil khuyala, karena itu merupakan perilaku sombong atau terlalu bermewah-mewahan ya. Jadi dilarang. Atau sebagian ulama lagi berpendapat ya karena itu likaunihi dzahaban wa fiddatan, karena itu terbuat dari emas dan perak jadi nggak boleh gitu ya. Ini jadi karena ini merupakan larangan Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalaupun kita misalnya tidak menggunakan itu, misalnya ada bejana-bejana lain yang kita tidak digunakannya untuk makan dan minum, tapi ada unsur khuyala. Khuyala itu ada unsur kesombongan dalam diri kita, maka itu pun tidak boleh. Ya. Jadi kenapa ulama atau kenapa Nabi melarang makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak? Sebagian ulama berpendapat alasannya karena hal termasuk perilaku sombong. Jadi bersabarlah bagi orang-orang muslimin ya, janganlah kita makan dan minum dari bejana emas dan perak, karena insya Allah kita akan mempergunakannya nanti kelak di akhirat, itu di surganya Allah. Kemudian hadis selanjutnya, boleh dibuka hadis yang ke-16. Wa ani ibni Abbasin. Ibnu Abbas ya? An Ummi Salamah. Ummi Salamah ini merupakan namanya Hindun binti Abi Umayyah. Beliau ini dulunya istrinya dari Abu Salamah. Istrinya dari Abu Salamah, kemudian ditinggal wafat ya oleh suaminya Abu Salamah ini ya, ketika pula pada tahun 59. Tahun 59 ditinggal pada tahun ketika pulang dari Habasyah, suaminya meninggal ya. Kemudian
Ummu Salamah ini disuruh berdoa oleh Nabi. Kalau kamu mendapatkan musibah, baca doa ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan berikanlah aku ganti dari musibahku ini dengan ganti yang lebih baik. Ini doa ini diamalkan ketika meninggalnya Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah ya. Diamalkan oleh Ummu Salamah, diamalkanlah doa ini. Masya Allah, akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Apa? Akhirnya Nabi menikahi Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini menjadi istri Nabi ya. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah zaujun Nabi ya. Beliau berkata, anna Rasulullah qala, Rasul bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Sesungguhnya orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak ya, innama yujarjir fi batnihi naro jahannam. Seakan ia telah meneguk api neraka jahanam ke dalam perutnya. Nah, Masya Allah ya, ini merupakan ancaman Nabi kepada orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Bagaimana dengan emas? Emas pun sama seperti itu, bahkan aula ya, lebih utama ya sama. Emas juga sama, tidak boleh ya. Jadi orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak dan emas, ini seakan-akan ia telah meneguk api neraka jahanam ke dalam perutnya. Jadi larangan ini menjelaskan bahwa haram hukumnya meneguk atau minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian hadis selanjutnya, silakan dibuka lagi. Hadis ke-16. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, didoakan Nabi juga, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia atau fahamkanlah dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah dia ta'wil. Makanya merupakan ahli tafsir ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dubighal ihabu, apabila kulit atau kulit bangkai binatang apabila sudah disamak, ihab itu kulit binatang, faqad tahura, maka ia telah menjadi suci. Ya. Jadi apabila ada ihab itu merupakan kulit ya, kulit binatang yang sudah disamak, maka kulit binatang tersebut walaupun binatang itu bangkai yang mati bukan dengan syariat Islam atau mati dengan sendirinya tanpa disembelih ya, maka itu apabila disamak faqad tahura, maka menjadi suci. Nah, hadis ini fikih hadisnya, kulit bangkai binatang dapat menjadi suci dengan disamak. Ulangi, kulit bangkai binatang dapat menjadi suci dengan disamak. Ada dibersihkan baik dengan air atau dengan daun-daun apa saja ya, baik dengan daun kulit delima bisa juga. Pokoknya dengan apa aja dikuliti, kulitnya dibersihkan dari lemak-lemaknya, dari daging yang menempel, kemudian dikeringkan. Nah, walaupun itu tadinya asalnya bangkai, ya, walaupun bangkai, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-17, silahkan dibuka. Semoga suaranya jelas ya, amah-amah. Ummahat, semoga suaranya jelas. Ini suaranya jelas nggak? Halo, jelas nggak ini? Jelas, Ustazah. Jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas, Ustazah. Ya. Ini kitabnya basah ini karena hujan ini rintik-rintik. Semoga menjadi hujan yang memberi manfaat ya. An Salamah bin Al-Muhabbiq. An Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dibahu juludil maitah tuhuruha. Artinya apa? Sucinya kulit bangkai binatang adalah dengan disamak. Sucinya kulit bangkai binatang adalah dengan disamak. Jadi hadis sama seperti hadis ke-16. Fikih hadisnya, sucinya kulit bangkai binatang ya adalah dengan disamak berdasarkan hadis di atas. Jadi walaupun itu asalnya bangkai, bangkai kan haram dikonsumsi ya. Bangkai kan najis dan haram untuk dikonsumsi. Akan tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara disamak ya, sama seperti hadis yang sebelumnya, yaitu dengan cara dikuliti, kulitnya dibersihkan dari sisa-sisa daging yang menempel kemudian dikeringkan. Maka itu sudah apa? Sehingga hilang bau-baunya. Maka kalau sudah disamak, maka menjadi suci walaupun asalnya merupakan bangkai. Kemudian hadis ke-18. Hadis ke-18 an Maimunah. Maimunah ini sama ya, merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah ini namanya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah ya. Nabi menikahinya pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 setelah umroh qadha. Setelah umroh qadhanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah ini Ummul Mukminin Maimunah, beliau mengatakan Nabi melewati seseorang, para sahabat ini membawa atau sedang kambing. Ini menyeret bangkai kambing. Ini kan kalau bangkai lalu kenapa tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Qalu, kata mereka, kata sahabat, innaha maitah Rasul. Sesungguhnya kambing tersebut adalah bangkai. Faqala, maka Rasul berkata, yutahhiruhal ma'u wal qaradhu. Maka Rasul berkata, air dan daun qarad dapat membuat kulit kambing tersebut menjadi suci. Jadi ketika para sahabat tadi menyeret kambing ya yang sudah jadi bangkai, maka Nabi mengatakan, maka kata Kanjeng Nabi, innaha mai, kata Nabi, sesungguhnya air dan daun itu bisa menyuci dengan cara disamak ya. Daun korod itu apa? Daun korod itu saya nggak tahu ya daun apa namanya. Cuman katanya itu daun salam. Ya, daun analah adria, saya nggak tahu. Salah satu cara menyamak kulit adalah dengan menggunakan air dan daun korod. Apakah khusus harus dengan air dan daun korod? Tidak hanya dengan itu. Imam Nawawi mengemukakan bahwa menyamak kulit dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun yang dapat membersihkan kulit dari hal-hal yang dapat merusak atau membuat kulit jadi membusuk, seperti sisa daging atau lemak yang menempel pada kulit. Jadi bisa dengan apapun ya, bukan hanya dengan air dan daun korod saja, bisa dengan kulit delima ya, kalau saya baca di ini dengan kusyuruman. Kusyuruman itu dengan kulit delima, atau bisa dengan abu-abu yang kasar, bisa juga dengan itu. Pokoknya dengan apa aja setelah dibersihkan dengan air kemudian dikosok ya, dengan dengan daun apa aja ya kasar, kemudian dikeringkan, maka itu sudah bisa hilang. Ya, itu hadis dari Maimunah zaujun Nabi. Silahkan hadis ke-19. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah,
Inna bi ardi qaumin min ahlil kitabi. Sesungguhnya kami sedang berada di daerah kaum ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut ahli kitab? Karena orang Yahudi diberikan, merupakan umatnya Nabi Musa, diberikan kitab apa? Taurat, ya, diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Dan Nasrani adalah merupakan kaumnya Nabi Isa yang diturunkan kepada mereka kitab Injil. Kami berada di daerah kaum ahlu kitab. Afana kulufi aniyatihim. Bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana mereka? Dengan menggunakan wadah-wadah kepunyaan mereka? Boleh enggak Rasul? Ini sahabat bertanya kepada Nabi. Maka kata Nabi, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dengan menggunakan bejana mereka. Ulangi. Jangan kalian makan dengan menggunakan bejana mereka. Nah, kenapa? Karena kan kita tidak tahu, karena kebiasaan ahlu kitab, ya, mereka minum menggunakan bejana itu untuk apa? Untuk li'annahum la yatahashawna an najasat. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena mereka tidak berhati-hati dalam masalah najis. Karena mereka juga apa? Mungkin aja mereka menyimpan arak di dalam tempat minumnya, atau mereka menyimpan apa? Di piring-piringnya memakan daging-daging babi. Nah, maka kata Nabi, untuk lebih hati-hatinya jangan kita memakan dari wadah-wadah mereka. Kata Nabi, illa alla tajidu ghairaha, kecuali tidak mendapatkan selainnya. Apabila demikian adanya, jadi nggak ada lagi tempat lain. Nah, maka tidak apa-apa, cucilah bejana itu dan makanlah dengan menggunakannya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada lagi tempat nih, nggak ada lagi wadahan atau piring atau gelas, kecuali wadah-wadah punya mereka, punya ahlu kitab, maka nggak apa-apa kita memakainya, tapi sebelumnya apa? Dicuci dulu. Ya. Tapi hadis ini ya bukan larangan litahrim, ya, bukan larangan litahrim menunjukkan kepada haram, tapi hanya makruh saja. Jadi makruh, ya, kita memakan atau kita menggunakan wadah-wadah kepunyaan ahlu kitab. Fikih hadisnya, hadis di atas menunjukkan anjuran untuk tidak menggunakan bejana ahli kitab. Namun apabila terpaksa harus menggunakannya, ya, karena tidak ada lagi misalnya tempatnya, maka hendaknya dicuci terlebih dahulu. Hal itu karena dikhawatirkan bejana tersebut terkena najis melihat kebiasaan mereka yang suka memasak daging babi atau meminum khamar, meminum arak. Maka kalau ada tempat lain, pakai tempat lain. Tapi kalau tidak ada lagi, maka tidak apa-apa. Tapi seharusnya apa? Dicuci dulu sebelumnya. Itu hadis ke-19. Kemudian hadis ke-20. Kita selesaikan ya satu bab. Soalnya ini katanya pertemuan terakhir ya. Hadis ke-20. An Imran bin Rasulullah SAW wa ashabahu tawabba'u min mazadah imro'ah musyrikah. Sesungguhnya Rasul dan para sahabatnya pernah berwudu dari bejana air dari kulit, ya, berwudunya dari bejana air. Jadi bejana ini terbuat dari kulit tapi milik seorang perempuan musyrik. Jadi Nabi dan para sahabat pernah berwudu dari bejana air yang terbuat dari kulit milik siapa? Milik seorang perempuan musyrik. Jadi fikih hadisnya, hadis di atas menunjukkan bahwa bejana yang terbuat dari kulit, nah berarti kan bejana ini sudah disamak. Ya, sudah disamak. Walaupun bejana ini kan terbuat dari kulit hewan. Berarti kan kulit hewan sesembelihan orang musyrik kan maitah, merupakan bangkai. Ulangi, sesembelihan atau sembelihan kepunyaan orang musyrik adalah bangkai. Akan tetapi apabila kulitnya sudah disamak seperti kulit yang dijadikan bejana tadi, bejana air tadi,
maka hukumnya menjadi suci. Hukumnya suci walaupun bejana tadi milik seorang yang musyrik. Ya, walaupun bejana tadi kan terbuat dari kulit hewan yang merupakan sembelihannya merupakan bangkai, tapi kalau kulitnya sudah disamak maka tetap menjadi suci. Nah, jadi tidak apa-apa ya menggunakan atau kita bermuamalah dengan orang yang selain muslim gitu. Tidak apa-apa. Terus bagaimana dengan qaul Allah, firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Oh, itu merupakan fahiya najasatu i'tiqad, bukan berarti najis semua kepunyaannya, tapi maksudnya najis i'tiqadnya, najis keyakinannya. Ya, jadi bukan najis secara fisiknya, secara hisiahnya, tapi ini najis maknawi karena mereka najis secara keyakinan. Ya. Kemudian hadis ke-21, silakan dibuka hadis ke-21. An Anas bin Malik. Anas bin Malik ya tahu ya, pernah saya bicarakan kemarin bahwa Anas bin Malik merupakan orang yang atil hayatahu, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah harta dia, wa waladahu banyakkanlah anak dia, wa atil hayatahu fi ta'atika, dan panjangkanlah umur dia dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah, ini Anas bin Malik ini merupakan orang yang umurnya panjang juga hartanya banyak. Ini dijawab Kanjeng Nabi. Boleh kita amalkan untuk diri kita. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati fi ta'atika. Anas bin Malik ini merupakan orang sahabat yang menghidmah atau membantu Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah selama Nabi di Madinah atau kurang lebih 10 tahun. Kata Anas bin Malik, inna qadhan nabiyyi in kasar. Sesungguhnya wadah air Rasulullah SAW itu terbelah. Jadi atau gelasnya atau apalah wadah airnya ya terbelah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Fattakhadha makana sya'bi silsilah min fiddah. Lalu beliau menggunakan perak untuk menyambungkan tempat tadi, disambungkannya dengan apa? Dengan perak. Nah, berarti hadis di atas menunjukkan bolehnya menyambung wadah yang terbelah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perak. Ya, boleh menyambung atau memperbaiki sesuatu tempat yang terbelah dengan apa? Dengan menggunakan perak. Mungkin itu ya hadis 21. Jadi 4 makan dan minum dari emas dan perak. Gimana kalau misalnya untuk perhiasan? Ya untuk perhiasan mah tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk laki-laki tidak boleh emas. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Jadi kalau untuk perhiasan, wanita boleh menggunakan emas, perak, dan sutra boleh. Laki-laki haram menggunakan sutra. Gimana kalau perak? Boleh ya. Jadi kalau laki-laki menggunakan cincin perak itu boleh. Ya, seperti cincinnya Nabi SAW juga dari perak ya. Nah, maka tidak apa-apa menggunakan cincin dari perak. Yang tidak boleh adalah emas dan sutra. Kalau untuk apa? Kalau untuk yang dipakai ya atau untuk perhiasan. Kalau perempuan boleh semuanya, boleh emas, boleh perak, atau boleh juga memakai sutra. Mungkin itu cukup ya sampai hadis ke-21. Ada 8 hadis pada bab ini. Semoga bisa dipahami. Mangga kalau ada pertanyaan kita jawab bareng-bareng ya. Ya, jazakumullah khair Ustazah Bibi. Ya, ada 8 hadis hari ini yang dibahas oleh Ustazah. Ya, mungkin dari Pak Bunda ada yang ingin bertanya, Bunda, silahkan.
Bunda. Bunda Nabil. Ayo Ummahat, tafadhol. Apa dulu Mahat? Kalau Nanti belum udah saya yang ditutup nanya nyesel duluan loh. deh. Ayo Bunda, Saya nanya tafadhol. duluan deh, Mah. Naam. Ya Ustazah, tadi di hadis 16 kan dijelaskan bahwa kulit bangkai binatang apabila disamak maka menjadi suci. Apakah ada pengecualian binatang apa gitu yang tidak boleh, atau semua binatang boleh termasuk anjing dan babi, Ustazah? Iya. Ini itu pertanyaan dari saya. Ya. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Di sini ada perbedaan pendapat memang ya antara para ulama, berbeda pendapat apakah semua binatang apabila kulitnya sudah disamak menjadi suci ya. Sebagian ulama berpendapat, bentar ya saya buka dulu. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa karena dalam hadis tersebut mengatakan ayu Terputus saja suaranya. Ya, jadi bukan tidak Afwan? berlihat. Iya, sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Belum, Ustazah. Belum ya? Ya. Iya, gimana? Sudah jelas? Sudah, masih putus-putus tapi Ustazah. Oh, kumaha ya? Gimana? Sudah Mohon jelas? diulang Ustazah, tadi nggak kedengeran. Ya sudah. Ya. Ini ada ikhtilaf ulama ya. Apakah semua kulit yang disamak itu halal walaupun sebelumnya seperti najis, seperti anjing dan babi, atau hewan yang boleh dimakan dagingnya? Gimana? Jelas nggak? Halo? Enggak, Ma. Kedengeran Ustazah? Kedengeran. Kedengeran. Aduh, maaf. Ini headsetnya dimainin anak-anak jadi rusak. Kedengeran nggak? Kedengeran Ustazah? Iya. Halo, gimana, sudah jelas? Sudah kedengeran. Bentar ya. Sebentar. Ini Sempat hilang ya Ustazah suaranya. Oh iya. Ini sudah jelas belum? Sudah Ustazah. Saya ulangi ya. Iya. Ulama ikhtilaf di sini ya, apakah menjadi suci atau hanya hewan yang bisa dimakan saja. Nah, di sini karena dalam riwayat yang lain ada kalimat ayyuma ihabin, kulit mana saja. Berarti kan ini mencakup seluruh kulit, seluruh hewan, baik yang halal ketika hidupnya ataupun yang haram ketika hidupnya, gitu ya. Seperti serigala itu kan nggak halal. Berarti kan ini termasuk dalam keumuman hadis ini. Kulit mana saja yang apabila sudah disamak maka menjadi suci. Nah, jadi ini Imam Son'ani ya mengatakan yutohir jildal maitah al makul.
al-ma'kul la ghairuhu lakin yarudduhu umum ayyuma ihabin. Jadi bukan hanya hewan yang bisa dimakan saja, tapi karena hadis ini ada ayyuma ihabin, jadi semua hewan ya, semua hewan baik yang sebelumnya bisa dimakan atau tidak, maka ketika kulitnya disamak maka menjadi suci. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan disamak ini bisa menyucikan kulit semua bangkai, semua hewan, kecuali khinzir, kecuali babi. Kenapa babi? Karena babi mah kata mazhab Abu Hanifah ya, fa innahu la jildalahu, karena babi tidak ada kulitnya. Karena babi tidak punya kulitnya gitu ya. Jadi makanya kalau Imam Abu Hanifah mengatakan menyucikan semua kulit, semua hewan ya, kecuali apa? Kecuali babi, karena babi tidak ada kulitnya. Kemudian itu mungkin ya. Jadi kalau dari redaksi hadisnya ayyuma ihabin, ini berarti semua jenis hewan. Tapi sebagian ulama juga mengatakan ada pengecualian, yaitu apa? Yaitu anjing, yaitu apa? Babi. Dan dikiaskan kepada babi, anjing juga gitu. Jadi anjing dan babi menurut mazhab Abu Hanifah ini tidak menjadi suci kulitnya dengan disamak. Ya kita mah mungkin lebih berhati-hatinya ya, kalau tidak dengan kalau masih ada kulit yang lain ya, bukan anjing dan babi, maka jangan menggunakan anjing dan babi gitu ya. Lebih baiknya menggunakan kulit yang halal ketika hidupnya. Hewan namanya. Mungkin. Ya, Allahu a'lam. Jazakumullah khair Ustazah jawabannya. Ya silakan Mam Rafani, Umadui, Bil, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Mam Rafani, silakan, tafadholi. Terima kasih Bunda Firha. Ustazah izin bertanya. Ini tadi yang hadis ke-19 itu kan anjuran untuk tidak menggunakan bejana ahli kitab. Nah, misalnya kita dapat undangan acara nikahan, misalnya teman kita tuh Nasrani atau non-Muslim gitu, itu sebaiknya gimana ya Ustazah? Kan nggak mungkin kita mencuci wadahnya dulu gitu ya, karena di acara mereka gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Ustazah. Ya. Kalau kita tidak melihat jelas ya bahwa di hidangan itu ada ada daging babi misalnya, ya kita tidak apa-apa memakan dengan wadah mereka, gitu ya. Jadi kalau memang kita tidak melihat misalnya di piringnya ada babinya, maka kita tidak apa-apa memakan dari bejana mereka ya. Tapi ya alangkah bagusnya kita mencuci terlebih dahulu. Jadi ada katanya seseorang yang jadi was-was gitu ya. Jadi ketika motor saya terkena anjing, kemudian misalnya saya pegang motor, berarti tangan saya jadi najis. Kemudian tangan saya dikenakan ke baju, jadi najis juga. Kemudian baju saya duduk di kasur, berarti najis juga semuanya. Nah itu gimana ya? Jadi najis semuanya kan, jadi Jadi ada ulama yang berpendapat itu dimaafkan yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat dengan jelas bahwa di hidangan itu tidak ada anjing, tidak ada makanan dari babi atau dari anjing, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi ulama memaafkan, merupakan najis yang ma'fu. Bawa tisu basah dulu mungkin dari rumah. Ya, beberapa nih. Ya, tapi alangkah baiknya kita menyucinya terlebih dahulu gitu. Izin ke belakang berarti beberapa nyuci piring dulu. Ya, tapi ini larangan makruh ya. Larangan ya dulu lil karohah, bukan larangan li tahrim. Bukan menunjukkan kepada haram.
Oh, yang penting kita nggak ragu gitu, Mam Rafani ya. Yang penting Iya, kita iya. yakin Tapi Bismillah. kalau misalnya kita wah, bener di ininya ada babinya, ya udah kita lebih baik apa dicuci terlebih dahulu. Itu mungkin Allahu a'lam. Baik, Ustazah. Ya. Monggo, Bunda yang lain, Ummahat Mangga yang silakan lain, silakan. kalau ada yang mau menambahkan, Umma Fiza silakan ditambahkan. Gimana Umma? Ditambahkan? Yuk, Bunda Nabil. Sama silakan mau jawabannya bertanya, sama Bunda Ustazah Rega. Wiwi. Ya, Ma. Bunda Rega, Bunda Nisa, monggo silakan. Ini pertemuan terakhir ya Ummahat di semester ini. Ya Alhamdulillah sepertinya Bunda dari luar markas ya. Mam Rafani temannya ya? Temannya Mam Rafani ada di sini? Jadi ikut Mam? Nggak jadi tadi, Bun. Ada? Oke. Nggak ada. Dan mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Bisa di Japri atau gimana? Bunda Nabil, mau bertanya kah? Atau ada yang disampaikan Bunda? Perihal kegiatan markas? Ya Umma. Ya Ustazah, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Sepertinya sudah paham semuanya. Insya Allah ilmunya akan kita amalkan. Dan insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair, Ustazah. Ada yang disampaikan? Karena kita pertemuan terakhir ini saja, insya Allah nanti kita ketemu di semester yang akan datang ya Umah. Gimana Insya Allah. Umah? Ya. Mungkin Umah ada yang mau dikatakan? Alhamdulillah ya, saya sampaikan dari saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan banyak kekurangannya dari awal pertemuan. Semoga apa yang saya sampaikan benar adanya adalah kebenaran dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi saya sendiri khususnya, umumnya bagi ummahat pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ditutup dulu ya atau bagaimana? Ya Uma, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup doa? Iya. Ini ya saya membacakan dulu satu hadis lagi ya, yang tadi berhubungan dengan berhubungan dengan tempat yang ahlu kitab, bejana ahlu kitab tadi ya. Ada satu hadis, inna nujawiru ahlal kitab, kata sahabat, Rasul kami itu bertetangga dengan ahlu kitab. Wahum yatbahuna fi qudurihim al-khinzir. Mereka memasak di dalam tempat-tempat mereka itu memasak babi. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khumra, dan mereka mereka meminum arak dalam tempat-tempat minum mereka. Maka apa kata Rasulullah? In wajatum ghayraha, kalau kamu ada tempat yang lain, ya maka pakai tempat yang lain. Fakulu washrabu fiha. Wa illam tajidu ghayraha, maka kalau misalnya kita tidak menemukan tempat yang lain kecuali tempat yang kepunyaan ahlu kitab itu yang sudah dipakai masak khinzir, masak babi atau minum arak, fa illam tajidu ghayraha, enggak menemukan selain itu, maka farhaduha, irhaduha igsiluha, dicuci dengan air, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah dari tempat itu. Jadi alangkah baiknya dicuci terlebih dahulu, kemudian boleh kita makan dan minum dengan menggunakan bejana-bejana dari mereka. Itu mungkin ya. Dicucinya cukup sekali ya Ustazah? Dicukupnya cukup sekali atau seperti kita bilas kayak kita dijilat-jijitan anjing gitu, pakai debu juga? Iya. Tidak perlu. Kalau di sini Kangjeng Nabi tidak menyebutkan apakah dicucinya harus 7 kali ya, cuma menyebutkan igsiluha gitu, cuma menyebutkan dicuci saja. Tapi ya mungkin kalau untuk lebih hati-hatinya ya kita mencucinya dengan cara mencuci najis mughalladhah gitu ya, untuk lebih hati-hatinya itu jangan 7 kali, salah satunya memakai tanah. Itu mungkin untuk lebih hati-hati. Cuman dalam hadisnya
Nabi tidak menyebutkan tapi 7 kali atau dicuci seperti biasanya. Cuma menyebutkan igsiluha, cucilah wadah-wadah itu. Cuma seperti itu aja. Oke, baik Ustazah. Ya, alhamdulillah. Uma, mau ada yang disampaikan sebelum Baik, saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Wiwi yang sudah membersamai taklim Ummahat Markas Quranil Hanif dari awal semester hingga akhir semester. Adapun kendala-kendala yang kita rasakan ataupun hal yang kurang berkenan, kami sampaikan mohon maaf ya Ustazah Wiwi. Sami-sami. Semoga mohon maaf juga. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kami semua dan kami juga bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan syariat. Amin, amin, amin. Semoga kita diberi kesehatan, lahir batin, dan bisa bertemu kembali di semester depan, melanjutkan pembelajaran kita ya Ustazah Wiwi ya. Amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, jazakumullah khair, Ummah. Langsung saja Ustazah Wiwi mungkin bisa doa. Lanjut dengan doa Ustazah. Putrinya ya Ustazah 2. Iya. Ini Asma, semoga kepribadiannya seperti Asma binti Abi Bakar nih, mohon doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah kama sighara. Allahumma inna nas'aluka as-salamah was-sa'adah wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa inna na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma rabbana la tada' lana fi qawmina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa faridan illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, semoga dengan wasilah ta'lim ini, semoga yang tadinya mempunyai dosa Engkau ampuni dosanya, semoga yang tadinya mempunyai sebuah hajat Engkau kabulkan hajatnya, semoga yang tadinya mempunyai sakit Engkau sembuhkan sakitnya, semoga yang tadinya mempunyai hutang piutang Engkau bayarkan hutang-hutangnya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Saya tutup dulu ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Banyak gangguan, Masya Allah. Silakan Ustazah. Ya. Mohon maaf ini banyak gangguan. Ya, semoga silaturahmi ini tetap terjalin ya. Semoga suatu saat saya bisa bertemu ya dengan ummahat-ummahat di sana, bisa bersilaturahim dengan. Amin, Ustazah, ditunggu Ustazah. Semoga ini corona ini cepat berlalu ya. Hatur nuhun atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah Wiwi atas waktunya, atas ilmunya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustazah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, mari
Ya, terima kasih juga untuk para ummahat yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini. Insya Allah silaturahmi kita akan tetap terjaga dan insya Allah akan dilanjut ya Mah nanti semester yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, jazakumullah semuanya. Semoga pertemuan kita menjadi keberkahan buat kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan istighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Umar.